Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, saya di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Purra Muharama, dengan nomor induk mahasiswa 23.109.1121.0030. Saya merupakan mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, angkatan tahun 2023. Jadi di sini hari ini saya akan membuat video yaitu tentang anatomi untuk khususnya organ sensoris, juga mungkin sedikit tentang syaraf. Tujuan dibuat videonya ini adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa mengerjakan tugas. Jadi yang pertama topik bahasan kita itu mungkin ada organ sensoris, dan juga ada menyinggung tentang saraf seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu kita ada mata. Mata seperti yang kita tahu, dan mata itu akan kita bahas yang pertama itu adalah yang bagian eksternal atau bagian luar. Ini bisa kita lihat di sini ada eyelash, ada eyebrow, pupil, iris, upper eyelid, lacriminal carunculus, medial commissura, ada conjunctiva, ada lower eyelid, habis itu ada palpebral, ada lateral commissura. Nah, ini intinya struktur eksternal mata. Nah, apa sih gunanya organ-organ eksternal mata itu? Nah, jadi struktur-struktur di anatomi eksternal mata itu dia tuh berfungsi untuk melindungi serta mendukung fungsi penglihatan seperti itu. Nah, saya jelaskan satu-satu. Ini seperti ada palpebra ya. Kita jelaskan beberapa. Ada palpebra. Nah, palpebra itu untuk apa? Jadi, dan apa palpebra itu gitu. Jadi kelopak mata itu kan terdiri dari dua bagian, yaitu kelopak atas dan bawah, yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari debu dan cahaya yang berlebihan. Nah, di dalam kelopak mata terdapat otot-otot dan kelenjar yang membantu membuka dan menutup mata serta menjaga kelembapan permukaan mata. Lalu setelah itu ada bulu mata atau cilia ya bulu-bulu mata. Ini bisa dilihat bulu-bulu mata. Nah, bulu mata atau cilia ini kan dia terletak di tepi kelopak mata dan fungsi untuk menyaring debu atau partikel kecil agar tidak masuk ke mata. Selanjutnya bisa kita lihat ada glandula lacrimalis. Nah, ini bisa kita lihat. Ini di dalam ya. Ini sebenarnya di dalam ya. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang karena dia di dalam. Ya. Nah, jadi glandula lacrimalis ini adalah kelenjar air mata yang terletak di sudut lateral atas rongga mata kita di bawah lengkung alis. Nah, fungsi utama kelenjar ini adalah untuk memproduksi air mata untuk menjaga permukaan mata tetap lembab dan melumasi dan melindunginya dari iritasi. Jadi banyak banget fungsi dari si glandula lacrimalis ini, atau biasa kita nyebutnya yang menghasilkan air mata gitu loh. Jadi kalau kita nangis itu ternyata yang menghasilkan itu ya ini glandula lacrimalis. Nah, terus selanjutnya ada ductus lacrimalis ya. Ductus lacrimalis kita lihat di sini ya. Ya, masih berdekatan aja. Jadi ini tuh adalah saluran yang mengalirkan air mata dari glandula lacrimalis tadi ke permukaan mata. Nah, air mata itu kemudian dikumpulkan di sudut medial mata, di mana ia masuk ke dalam punsta lacrimalis menuju ke kanal lacrimal dan akhirnya dibuang ke rongga hidung melalui ductus nasolacrimalis. Jadi seperti itu ya. Jadi glandulanya ini menghasilkan air mata. Terus ductus ini adalah saluran untuk mengalirkan air mata kita seperti itu. Nah, terus kita ke anatomi dan aksi-aksi otot mata ya. Ini bisa dilihat dulu contoh gambarnya nih. Otot-otot mata di sini. Terus ini lebih jelas lagi ya. Bisa lihat gambarnya dulu. Oke, kita sudah lihat gambarnya ya. Bisa di sini otot-otot mata.
Lalu di sini juga ada, nah sini ya, bisa kita lihat di sini otot-otot mata yang bagian-bagiannya cukup banyak ya. Ada saya sebutkan beberapa ya, levator palpebrae superior, res superior obliquus, superior rectus, inferior oblique, inferior rectus, ciliary ganglion, medial rectus, lateral rectus, communicating brain, terus bisa ada trigeminal ganglion, ada abducens nerve. Ini udah bagian mengarah ke encephalon atau otak ya. Jadi emang kan berhubungan kan ada sistem syaraf, jadi seperti itu. Jadi saya jelaskan ya sedikit aja ini tentang otot-otot yang ada di mata gitu. Jadi ada 6 otot ekstraokular yang menggerakkan bola mata. Nah, semua otot ini tuh bekerja secara terkoordinasi untuk memungkinkan pergerakan mata kita ini bisa ke segala arah. Jadi ada otot rectus superior. Dia ini apa fungsinya? Mengangkat bola mata ke atas atau elevasi dan sedikit memutarnya ke dalam atau intorsion. Nah, terus ada tadi saya sebutkan kan ada otot rectus inferior. Ini untuk apa? Menurunkan bola mata atau depresi dan sedikit memutarnya keluar atau extorsion. Seperti itu. Lanjut ada otot rectus medialis. Apa fungsi dia ini? Dia itu adalah untuk menarik bola mata ke arah hidung atau adduksi. Setelah itu ada otot rectus lateralis. Nah, apa fungsinya? Menarik bola mata ke arah luar atau abduksi. Jadi berlawanan ya antara otot rectus medialis dan otot rectus lateralis. Nah, fungsinya berlawanan seperti itu, guys. Lalu ada otot obliquus superior. Mana obliquus superior? Tadi masih ada yang ikat. Di mana? Ya, sudah saya tunjukkan tadi ya. Apa gunanya? Dia ini menggerakkan mata ke bawah dan keluar serta menyebabkan intorsion atau pemutaran ke dalam. Lalu ada otot obliquus inferior. Itu menggerakkan mata ke atas dan keluar serta menyebabkan extorsion atau pemutaran ke luar. Tadi kan kalau obliquus superior pemutaran ke dalam, nah obliquus inferior pemutaran keluar. Seperti itu, guys. Nah, terus ada juga syaraf-syarafnya. Nah, syaraf-syarafnya ini ya bisa kita lihat udah ada juga di sini. Ada syaraf-syarafnya. Ada misalkan trochlear nerve atau syaraf trochlear, oculomotor nerve, seperti itu ya contoh-contohnya yang syaraf-syaraf yang mempersarafi mata kita itu. Dan saya akan jelaskan sedikit di sini inervasi otot mata. Nah, jadi inervasi otot mata kita itu dilakukan oleh 3 saraf kranial utama seperti itu, guys. Ada saraf oculomotorius, itu dia menginervasi otot rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, dan obliquus inferior, guys. Nah, serta otot levator palpebrae itu superioris yang membuka kelopak mata kita, seperti itu, guys. Lalu ada saraf trochlearis, itu dia menginervasi otot apa? Otot obliquus superior. Lalu ada saraf abducens, dia ini menginervasi otot rectus lateralis gitu loh. Jadi kan ini ada mata kita tuh punya otot-otot ya, guys, yang tadi saya jelaskan ya. Terus ada saraf dong tentunya yang untuk mempersarafi gitu, untuk memberi sinyal yang dari khususnya dari otak gitu ya, guys, dari otak maupun sistem-sistem saraf lainnya gitu. Nah, jadi otot itu bisa bergerak atau berfungsi itu ya karena ada saraf yang mempersarafi gitu, yang memberi sinyal gitu loh, guys. Jadi ibaratkan mesin tuh ada yang ngasih sinyal gitu, guys. Nah, jadi dia baru bisa bergerak karena ada yang ngasih sinyal. Mesin kalau nggak ada yang ngasih sinyal, dia nggak tahu harus ngapain gitu loh. Jadi itulah fungsinya saraf gitu, untuk memberi sinyal agar ya otot-otot itu bisa bergerak, bisa berkedip, buka mata, tutup mata, menggerakkan mata. Nah, seperti itu, guys. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi bola mata. Oke, nah jadi anatomi bola mata itu ya bisa dilihat ya, guys. Ini secara umum dulu anatomi bola mata. Oke, kita lanjut. Ya, ini bagian anatomi bola mata, guys. Ya, ini terus ini juga. Oke, ini makin dalamnya lagi ya, guys. Wah, ini makin kalau kita bedah makin dalam nih, guys. Tuh bentuknya seperti itu.
Ini juga nih guys, tuh bisa lihat ya gambarnya, saya lingkarin ini. Nah ini juga, wah banyak guys pokoknya. Nah ini juga guys lapisan-lapisannya, ada apa? Ada sklera, ada skoroid, ada retina, ini foveanya seperti itu ya guys, lihat ya. Oke, nah di sini guys. Nah guys, ini bola mata, pupil, seperti itu. Nih guys, bisa lihat ya guys. Banyak guys, kalau bola mata nih ada lens, kornea gitu kan guys. Nah, oke. Jadi kita bahas dulu perlahan-lahan ya guys, dikit aja mungkin. Nah, tadi itu termasuk anatomi internal mata juga guys, yang udah saya tunjukin di gambar-gambar berikut, di gambar-gambar tadi. Nah, jadi bola mata itu kan tersusun atas 3 lapisan utama yang dikenal sebagai tunika, ya. Nah, pertama itu mungkin ada tunika fibrosa. Nah, tunika fibrosa itu dia tuh ada kornea, ya, ada kornea, yaitu bagian depan yang transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata, guys. Lalu seterusnya ada sklera. Apa itu sklera? Jadi sklera ini adalah lapisan luar yang keras dan berwarna putih yang memberikan bentuk dan melindungi bola mata kita, guys. Lalu ada tunika vaskulosa, yaitu ada koroid. Koroid apa koroid? Koroid adalah lapisan vaskular yang kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina. Selanjutnya ada badan ciliare atau corpus ciliare. Dia itu struktur yang terlibat memproduksi aqueous humor dan berfungsi untuk mengubah bentuk lensa atau akomodasi melalui otot-ototnya. Lalu ada iris. Nah, apa itu iris? Dia itu bagian berwarna dari mata yang mengelilingi pupil. Nah, iris ini mengontrol ukuran pupil dan dengan demikian jumlah yang cahaya masuk ke mata itu bisa terkontrol gitu guys. Nah, itu kan kita tahu lah gunanya pupil tuh untuk itu gitu guys. Ya. Seperti itu. Nih kan pupil, bisa lihat nih di sini gambarnya nih. Pupil, lensa, iris gitu kan, kornea. Nah, lapisan-lapisannya. Oke. Nah, terus ada tunika nervosa, ada retina. Retina itu adalah lapisan paling dalam guys, yang berfungsi sebagai tempat penerima rangsang cahaya. Nah, retina ini berisi sel-sel fotoreseptor atau sel batang dan kerucut yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Retina juga itu mencakup makula. Apa itu? Yang berperan dalam penglihatan sentral dan fovea, yaitu titik di mana ketajaman penglihatan kita tuh paling tinggi gitu guys. Nah, ternyata banyak kan guys mata kita yang kelihatan kecil dan simple ini, ternyata lapisan di dalamnya nggak main-main guys ya. Begitu indah, begitu hebat sekali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan organ mata aja sedetail ini guys. Makanya jangan henti-hentinya kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari guys, karena kalau nggak punya mata sehari aja waduh pusing ya guys. Lalu ada anatomi internal mata guys, itu ada komponen-komponen yang berada di dalam bola matanya. Ada lensa, yaitu struktur transparan terletak di belakang iris. Nah, lensa ini mengubah bentuk untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lalu ada vitreous humor, yaitu cairan seperti gel, ya gel, kebayang lah kalian gel seperti apa, yang mengisi rongga vitreous bagian posterior bola mata dan memberikan bentuk pada mata serta menekan retina agar tetap pada tempatnya guys. Jadi biar nggak pindah-pindah gitu loh, kita gini-gini kan goyang-goyang kan masih aman gitu guys ya. Ini kita bisa lihat ya guys, dari ada lapisan dari luar, lapisan dalamnya ya, ini ada syaraf-syarafnya. Ini kan guys, kan kita lihat mata biasa cuma sampai sini kan guys. Nah, sampai sini nih alis ya. Eyelash. Nah, masih banyak guys dalam-dalamnya tuh guys, masih Masya Allah sekali ya. Memang inilah perlunya kita belajar anatomi itu sebenarnya agar kita makin bersyukur dengan pemberian Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita guys. Oke guys, mata sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke apa? Tebak? Ada yang bisa tebak? Betul sekali. Organ yang cukup dekat dengan mata yaitu adalah telinga. Nah, telinga guys. Kita cari dulu guys PPT-nya guys. Sabar. Oke, telinga guys. Nah, bisa dilihat. Ini mungkin yang kita bisa lihat tuh cuma sampai sini ya guys. Dalam kehidupan kita yang normal tuh. Cuman yang bagian daun telinga. Nah, tapi dalamnya ternyata wow, cukup kompleks ya guys strukturnya. Ya. Kita akan bahas sedikit-sedikit aja. Jadi pertama saya akan bahas anatomi bagian telinga luar, yaitu fungsi apa sih fungsinya telinga bagian luar ini? Dia itu untuk menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke bagian telinga tengah dan dalam guys. Jadi ada beberapa struktur utama.
ada auricula atau pinna, itu bagian luar telinga yang terlihat terdiri dari tulang rawan elastis yang dilapisi oleh kulit. Fungsinya menangkap suara dan membantu menentukan arah asal suara, guys. Jadi walaupun daun telinga ini bukan sekedar aksesoris loh, guys, ada fungsinya ternyata, guys, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada fungsinya ternyata. Nah, ya, bisa kita lihat. Kalau kurang jelas, saya beletin lagi. Oke. Mantap sekali, guys. Lalu, contohnya itu seperti ada helix ya. Nah, helix ini bagian melingkar nih, dari luar auricula, ya, sini. Terus ada antihelix. Nah, antihelix itu mana ya? Di sini, nih. Ya, sini, antihelix ya. Nah, itu lipatan bagian dalam dari helix. Lalu ada tragus, itu proyeksi kecil di depan meatus acousticus externa yang membantu melindungi telinga dari partikel atau benda asing, guys. Nah, selanjutnya ada lobus atau cuping telinga. Dia tuh di bagian bawah auricula, terdiri dari jaringan lemak tanpa tulang rawan. Nah, telinga bagian luar itu memperoleh suara dan menyalurkannya ke telinga bagian tengah melalui apa? Meatus acousticus externa, guys. Ini, guys, ya. Atau kanal telinga nih, yang biasa suka kita korek-korek, terus nanti biasanya ada kotorannya. Nah, itu ini, guys. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Jadi kita lanjut ke meatus acousticus externa. Jadi meatus acousticus externa ini, guys, adalah saluran yang menghubungkan auricula ke membrana timpani atau gendang telinga. Ya, gendang telinga di sini, timpani membran. Ini yang kok pecah bahaya, guys, ya, jangan sampai pecah, guys. Nah, panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lateral atau sepertiga luar. Jadi ada tulang rawan ya, dilapisi kulit yang mengandung rambut dan kelenjar saruman yang menghasilkan kotoran telinga, guys, ya. Jadi kalau kalian korek-korek terus ada kuning-kuning, nah itu yang menghasilkan tuh itu, guys, tadi si yang bagian lateral itu. Lalu ada bagian medial, dia tuh 2/3 dalam. Ini berupa tulang temporal yang dilapisi oleh kulit tipis. Nah, bagian ini tuh lebih sensitif terhadap sentuhan, guys. Begitu. Nah, fungsi dari meatus meatus acousticus externa ini adalah untuk mengantarkan gelombang suara dari luar ke membran timpani yang kemudian akan diteruskan ke telinga tengah. Jadi ya dari luar, ini, guys, dari luar kan suara ditangkap. Terus ada ini external acousticus meatus atau kanal telinga. Terus nanti untuk nganterin ke sini nih, ke si tympanic membran atau gendang telinga di sini. Oke. Nah, seperti itu, guys. Lalu kita lanjut ke anatomi bagian tengah, guys. Nah, di anatomi bagian tengah ini ya, middle ear ya bahasa Inggrisnya. Nah, telinga tengah itu adalah ruangan kecil yang berisi udara di dalam tulang temporal dan terletak di membrana timpani dan telinga dalam, guys. Nah, telinga tengah berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga dalam. Nah, jadi dari gendang telinga ke telinga dalam. Nah, begitu, guys. Nah, ada beberapa struktur penting dalam telinga tengah, yaitu meliputi cavum tympani. Cavum tympani. Nah, apa sih cavum tympani? Dia ini rongga berisi tulang pendengaran dan terhubung dengan tuba eustachius yang menjaga tekanan udara dalam telinga tetap seimbang, guys. Jadi biar tetap aman gitu kan. Ya, ini sampahnya. Ini tympani cavity sini. Nah, sini, guys, telinga middle ear. Nah, pokoknya dari bagian sini sampai sini. Sini nih telinga tengah. Nah, lalu selanjutnya ada aditus ad antrum, yaitu saluran kecil yang menghubungkan cavum tympani dengan antrum mastoideum, memungkinkan aliran udara dan membantu ventilasi telinga tengah, guys, seperti itu. Lalu ada antrum mastoideum, yaitu sebuah rongga udara besar yang terhubung dengan sel-sel mastoid atau mastoid air cell gitu, guys. Nah, dia ini bagian dari tulang mastoid yang berisi udara. Fungsi utama antrum ini adalah membantu ventilasi dan menjaga keseimbangan tekanan dalam telinga tengah, seperti itu, guys. Lalu selanjutnya ada tuba eustachius. Nah, apa sih dia ini? Dia ini adalah saluran, guys, yang menghubungkan telinga tengah dan nasofaring, yaitu bagian belakang hidung dan tenggorokan. Tuba eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dan dengan tekanan udara di luar tubuh, serta membantu drainase cairan dari telinga tengah ke nasofaring. Oke, guys, saya izin ambil tisu sebentar ya, guys. Sebentar, habis ini kita lanjut. Maaf, guys, saya mengalami sedikit epitaksis atau mimisan. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang hidung ya di bagian berikutnya. Kita lanjut saja.
Tadi telinga bagian tengah. Terus selanjutnya ada apa guys? Anatomi tulang pendengaran dan otot-otot telinga. Baik, anatomi pendengaran dan otot-otot telinga. Bisa kita lihat, oke? Bisa kita lihat ya guys. Aduh, ini pena saya juga kena darah guys. Apa guys? Oke, kita lanjut. Ya, seperti ini. Ini tulang ya guys. Tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran, malleus, articulation, ya. Ini tulang pendengaran juga nih guys. Gambarnya bisa dilihat dulu. Ini bagian dalamnya telinga juga, ya. Nah, seperti itu guys. Nah, banyak lah guys. Nah, jadi langsung aja kita bahas guys, tanpa perlu basa-basi. Anatomi tulang pendengaran dan otot telinga. Jadi tulang pendengaran atau ossicula auditus itu ada 3 tulang kecil yang terletak di dalam telinga tengah dan berfungsi untuk berfungsi untuk mengantarkan getaran suara guys dari membrana timpani ke dalam. Nah, ketiga tulang itu adalah malleus. Mana ya gambar tulangnya? Ini dia. Ini gambar-gambar tulangnya nih guys. Nih gambar tulangnya guys. Ya, betul. Nah, jadi ada malleus atau martil. Dia ini terletak langsung pada membrana timpani. Malleus itu menerima getaran dari gendang telinga dan menghantarkannya ke incus gitu. Nah, incus itu apa? Incus itu adalah landasan. Nah, incus itu tulang menghubungkan malleus dengan tulang stapes, meneruskan getaran suara dari malleus ke stapes gitu guys. Lalu ada stapes atau bahasa Indonesia atau kita dengar dari zaman SMA dulu itu sanggurdi gitu ya guys ya. Nah, tulang ini terkecil dalam tubuh manusia. Stapes itu menghantarkan getaran suara ke jendela oval atau fenestra ovalis yang merupakan pintu masuk ke telinga dalam. Nah, tulang-tulang ini tuh guys diperkuat oleh 2 otot kecil yang berfungsi untuk melindungi telinga yang sangat keras dan dari getaran yang berlebihan. Pertama itu ada musculus itu otot ya guys. Musculus tensor timpani. Otot ini melekat pada malleus dan berfungsi untuk menarik membrana timpani ke dalam dan mengurangi gerakan gendang telinga ketika terpapar suara keras guys. Lalu ada musculus stapedius, yaitu otot kecil yang melekat pada tulang stapes tadi itu, ya. Nah, dia itu fungsinya tuh ketika terjadi suara keras, otot stapedius itu akan berkontraksi guys dan menahan gerakan stapes agar tidak mentransmisikan getaran suara yang terlalu kuat ke telinga dalam. Ini dikenal sebagai reflex stapedius. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu ada anatomi telinga bagian dalam guys. Anatomi telinga bagian dalam atau kita bisa lihat inner ear ya, inner ear. Nah, pertama itu ada fungsi dari telinga bagian dalam ini pusat pengolahan suara dan keseimbangan tubuh. Terdiri dari dua bagian utama yaitu labirin tulang atau labirinthus osseus dan labirin membran atau labirinthus membranaceus. Nah, labirin tulang itu terletak di dalam tulang temporal. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu koklea, struktur spiral yang berisi reseptor pendengaran. Lalu ada vestibulum, ruang di antara koklea dan saluran semicircular, yaitu berfungsi dalam keseimbangan statis. Lalu ada kanalis semicircularis, yaitu 3 kanal berbentuk setengah lingkaran ya. Bayang nggak kalian? Setengah lingkaran. Nah, dia ini untuk apa guys? Dia ini yang berperan dalam keseimbangan dinamis kita. Lalu ada labirin membran, yaitu struktur yang berisi cairan yang terdapat di dalam labirin tulang. Nah, seperti itu guys. Nah, terus selanjutnya kita itu akan bahas tentang organ yang berikutnya, yaitu hidung. Nah, hidung, kita akan bahas sinus-sinusnya guys. Tadi telinga sudah clear ya guys ya. Sudah clear telinga, kita cari PPT yang hidung. Kita akan jelaskan sedikit malam ini guys. Nah, bisa dilihat ya. Ini hidung ya. Ini ada sinus-sinusnya nih guys. Nah, sinus nih. Ini sinus ya, ini juga. Nah, jadi kita bahas aja sinus-sinusnya gitu guys. Nah, ini juga nih, ini banyak, ternyata hidung kita tuh banyak saluran-salurannya guys. Bisa dilihat aja guys ya, nih. Nah, jadi guys, pertama itu ada anatomi sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalisnya adalah ruang-ruang berisi udara yang terletak di sekitar hidung kita guys. Nah, di dalam tulang-tulang kranial wajah. Ya. Tulang kranial wajah. Berarti di mana guys ya? Di sekitar sini, betul sekali. Nah, sinus paranasalisnya adalah ruang-ruang berisi udara yang terletak di sekitar hidung.
hidung di wajah kita, di dalam tulang-tulang kranial wajah yang saya sebutkan tadi. Fungsi utama dari sinus paranasalis adalah membantu memperingan berat tulang-tulang wajah, melembabkan dan memanaskan udara yang dihirup, meningkatkan resonansi suara, serta berperan dalam drainase sekresi lendir. Ada 4 pasang sinus paranasalis yang dinamakan berdasarkan tulang tempat mereka berada, yaitu ada sinus frontalis. Ya, sinus frontalis dia itu terletak di tulang frontal dahi di atas orbit mata kita. Sinus ini biasanya berbentuk asimetris antara kiri dan kanan. Lalu ada sinus maxillaris, sinus maxillaris. Nah, di sini nih sinus maxillaris, guys. Nah, sinus maxillaris itu sinus terbesar yang terletak dalam tulang maksila atau rahang atas, tepat di bawah orbit mata kita, guys, di atas gigi girang atas. Sinus ini paling sering terkena infeksi atau sinusitis, rinitis, nah, semacam itu, guys. Ya, bisa kena mingsan juga, guys. Nah, hati-hati, guys, harus jaga kesehatan ya. Lalu ada sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis itu di sini. Ya. Sinus ethmoidalis itu terletak di antara mata. Di dalam tulang ethmoid terdiri dari banyak sel-sel kecil yang membentuk labirin ethmoidalis. Lalu ada sinus sphenoidalis, itu terletak di dalam terletak di dalam tulang sphenoid bagian tengah dasar tengkorak di belakang sinus ethmoidalis. Sinus ini memiliki polisi yang lebih dalam dibandingkan sinus lainnya. Jadi ini yang paling dalam, guys. Nah, terus kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi ke apa? Ke anatomi ostium sinus paranasalis. Nah, ostium sinus paranasalis ini adalah lubang atau saluran yang menghubungkan setiap sinus ya, dengan rongga hidung untuk mungkin drainase lendir. Nah, drainase itu penting, guys, menjaga kebersihan dan fungsi dari sinus. Nah, berikutnya ada lokasi dan hubungan dari ostium masing-masing sinus. Nah, yang pertama itu ada ostium sinus frontalis. Ostium sinus frontalis. Nah, nih, guys. Ini tuh, nah, ini. Ya, guys, ini kan ini banyak nih salurannya. Kenapa di hidung banyak salurannya? Itu untuk drainase. Pertama akan saya jelaskan ostium sinus frontalis ini drainase sinus frontal terjadi melalui ductus frontonasalis ya, yang bermuara ke meatus nasalis medius melalui infundibulum ethmoidalis. Nah, meatus nasalis ini mediusnya ada bagian rongga hidung di antara concanesis dan media dan inferior gitu, guys. Lalu selanjutnya ada ostium sinus maxillaris. Sinus maxillaris juga bermuara ke meatus nasalis medius melalui hiatus semilunaris. Nah, lokasi ostium sinus maxillaris ini, guys, berada di dinding medial sinus dekat bagian atas yang membuat drainase dari sinus ini kurang efisien jika ada peradangan. Nah, peradangan itu macam-macam, guys, bisa karena debu, dingin, cuaca atau sebagainya, faktor-faktor lain. Lalu ada ostium sinus ethmoidalis. Nah, sinus ethmoidalis anterior dan tengah bermuara ke meatus nasalis medius, sementara sinus ethmoidalis posterior bermuara ke meatus nasalis superior di bagian lebih atas rongga hidung, guys. Lalu yang terakhir ada ostium sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis ini bermuara ke recessus sphenoethmoidalis. Nah, yang terletak di bagian posterior superior dari rongga hidung di belakang melalui meatus nasalis superior. Jadi seperti itu, guys. Jadi ada sinus-sinus di dalam hidung kita itu kan, ya, ada sinus-sinus. Nah, terus ada saluran-salurannya. Nah, itu semua ada fungsinya, guys, untuk mendrainase cairan-cairan yang cairan-cairan yang di bagian hidung, bagian tubuh kita gitu, guys. Nah, terus saya akan jelaskan sedikit tentang apa? Tentang 12 nervus cranialis. Oke, nervus cranialis ya. Ya, guys. Nah, jadi bisa ini saya kasih gambarnya dikit ya. Ini nervus cranialis nih, guys ya. Ada 12 ini mempersarafi masing-masing bagian tubuh yang akhirnya nanti mempunyai fungsi masing-masing, guys. Ya, bisa kita lihat ada 12 nervus cranialis. Nah, pertama itu adalah nervus olfactorius. Saya akan sebutkan saja fungsi-fungsinya. Jadi ini menghantarkan rangsangan penciuman atau indera penciuman. Lalu yang kedua ada nervus opticus. Tentu opticus apa? Penglihatan, betul sekali, guys. Lalu ada nervus oculomotorius, yaitu menggerakkan bola mata, guys, membuka kelopak mata, mengatur ukuran pupil dan berbagai dan segala macamnya. Lalu yang keempat ada nervus trochlearis. Nah, itu menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping atau medial. Lalu ada apa? Nervus trigeminus, yaitu sensasi wajah. Nah, ada 3 cabang, itu olfakmicus, maxillaris, mandibularis, dan fungsi motorik untuk otot pengunyahan juga, guys. Nah, ini nervus trigeminus. Lalu ada nervus abducens, yaitu menggerakkan bola mata ke samping. Nah, bisa kita buktikan langsung, guys. Lalu ada nervus facialis, yaitu
fungsinya itu untuk ekspresi wajah, sekresi air mata, dan air liur setelah pengecapan pada 2/3 anterior lidah, guys. Lalu ada nervus vestibulocochlearis, yaitu pendengaran dan keseimbangan, guys. Lalu ada yang ke-9 itu ada nervus glossopharyngeus, yaitu untuk pengecapan pada 1/3 posterior lidah, refleks menelan dan kontrol kelenjar paralitis. Lalu ada nervus ke-10 yaitu nervus vagus, mengatur fungsi otonom seperti detak jantung, pencernaan, dan refleks menelan. Lalu ada yang ke-11 nervus accessorius, yaitu menggerakkan kepala, leher, dan bahu. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsi dari nervus accessorius, guys. Lalu ada yang ke-12 ada nervus hypoglossus, yaitu mengontrol pergerakan lidah untuk bicara, mengunyah, dan menelan. Seperti itu, guys. Nah, itulah 12 nervus kranial yang rata-rata itu untuk origanya itu ya ada yang di bulbus olfactorius, ada yang di midbrain, di mesencephalon, ada di pons, medulla oblongata gitu, guys. Seperti itu untuk origo-origonya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat video dari saya ini untuk menambah wawasan, menambah informasi juga dari semuanya yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk Dr. Oski Leandri. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga berkah. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Dah.